Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru Baga Channel. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Di video kali ini kita akan belajar tentang problems with comparative and superlative, masih dengan written expression. Di sini TOEFL Longman ya. Kita di video ini kita akan belajar 3 skill sekaligus, skill 27, 28 dan 29, semuanya tentang comparative and superlative. Di video sebelumnya yaitu tentang skill 26 kita belajar tentang structure ya of comparison. Jadi paralelnya ya, paralel. Jadi titik tekannya adalah di paralelnya. Di sini kita bisa melihat same structure, kemudian comparison, kemudian same structure. Tapi di skill 27 yang menjadi penekanan adalah komparatif itu sendiri ya, atau superlatif itu sendiri. Misal di sini kita bisa melihat komparatif is formed with either or more and then. Jadi ada r-nya, ada more-nya, ada then-nya. Dan dalam komparatif itu R itu digunakan untuk short adjective ya, seperti tall ya, jadi taller than gitu ya. More is used with longer adjectives such as beautiful, jadi more beautiful than, jadi seperti itu. Jadi bukan more tall dan beautifuler, bukan ya. Ini mungkin pelajaran SMP atau SMA ya. Silakan dipelajari lagi tentang komparatif dan superlatif seperti ini. Jadi poinnya adalah di taller than dan more beautiful. Jadi nanti di soal-soal biasanya apakah bentuk taller itu yang benar taller atau misalkan more tall gitu, cuma seperti itu. Misal more beautiful itu benarnya more beautiful atau beautifuler, itu mengeceknya di situ. Jadi mungkin ini masih gampang ya kata-katanya karena gampang, tapi kadang di soal kita agak kurang tenang, nanti cuma masalah sepele seperti ini jawabnya salah kan bisa jadi. Makanya teman-teman harus belajar ini dipahami lagi sehingga nanti tidak terjebak dalam soal. Oke. Kemudian di sini superlatif itu dibentuk dengan the ya, either, as or most ya. Sometimes ada ini in ya, ada of or that clause ya. Nanti kita langsung ke contoh seperti ini. Atau ini dibaca sebentar ya. Di superlatif itu is digunakan untuk short adjective seperti tall, jadi tallest gitu ya. Most with longer adjective ini sama dengan komparatif tadi ya. Coba kita lihat di sini, Bob is the tallest man in the room lah. Maksudnya yang sometimes, in, of, or that itu di sininya. Jadi Bob itu paling tinggi ya, cowok paling tinggi di mana ya? Di ruangan itu misalnya. Jadi ada keterangannya ya, di antara siapa atau di mananya. Misalkan kedua, Sally is the most beautiful of all the women at the party, itu kan. Jadi Sally itu cewek paling cantik ya, di mana itu? Dari semua cewek yang ada di pesta itu, gitu kan. Jadi ada lokasinya atau dari apanya, paling cantik itu dari siapa itu kan, atau dari komunitas apa, dari lingkungan yang mana itu kan. Kemudian di sini the spider over there is the largest one that I have ever seen. Jadi seperti ini. Jadi ini spidernya itu paling besar dari apa ya? Dari semua yang pernah saya lihat ya, dari spider yang pernah saya lihat gitu kan. Atau di sini contoh keempat, tanpa in, of, or that. Ini tapi ini sebagai subjek ya, ini non phrase nanti jatuhnya ini. The fastest runner wins the race. Oke, the fastest runner wins the race. The fastest runner ini sebagai subjek ya dari verb wins ini ya. Ini susunannya adalah non phrase ya. Jadi tidak perlu in, of, atau that ya. Kita lihat chart outline-nya, volume chart-nya. Kemudian ini ada pembentukan ya, komparatif dan superlatif. Kalau komparatif more long adjective than, short adjective or than. Kalau superlatif ada the-nya ya. Biasanya cuma kurang the itu kita terkecoh itu kalau belum terbiasa ya. Nggak ada the-nya, errornya itu nggak ada the-nya. Harus ada the-nya ini, the most long adjective ya, maybe ada in, of, atau that. Kemudian the short adjective plus est ini, maybe in, of, or that. Jadi seperti itu. Jadi cuma seperti ini di skill 27 itu ya. Kalau tadi skill 27 tentang pembentukan, kalau skill 28 tentang penggunaan ya, penggunaan comparative and superlative correctly. Jadi seperti itu. Nah, another problem with the comparative and superlative on the TOEFL test is that they can be used incorrectly. Jadi penggunaannya mungkin salah gitu ya. Coba kita lihat contoh di sini. The history class is larger than the math class. Mary is more intelligent than Sue.
In the first example, a history class is being compared with the math class. Jadi contoh pertama itu kelas sejarah atau kelas ya history class itu dibandingkan dengan math class ya. In the second example, Mary is being compared with Sue. Jadi yang dibandingkan adalah Mary dan Sue ya, Mary atau Mary ya. Oke, kemudian the superlative is when there are more than two items to compare and you want to show the one that is the best or the biggest or in some way the most outstanding. Jadi kalau superlatif itu digunakan untuk ya ngomong siapa yang paling gitu ya, siapa yang paling misal paling cantik, paling pintar dan selanjutnya. Tapi kalau komparatif itu membandingkan dua hal ya, misalnya kelas sejarah itu lebih besar dari kelas matematika itu kan, si Mary ini lebih pintar daripada Sue gitu kan. Oke, misal yang superlatif kita lihat di sini, the history class is the largest ya, the largest in the school. Jadi history class itu paling besar di sekolah itu kelasnya ya. Kemudian Mary is the most intelligent. Di antara siapa kan? Di antara semua murid di dalam kelas itu. Jadi seperti itu. Jadi satu yang paling kalau superlatif, kalau komparatif itu membandingkan siapa dengan siapa, apa dengan apa itu. Kemudian following chart outlines the use of comparatives and superlative. Di sini komparatif itu digunakan untuk membandingkan dua hal yang setara ya, math class dan historic class tadi. Kemudian Mary dan Sue. Kemudian di sini superlative is to show which one of many is in some way the most outstanding. Jadi siapa yang paling gitu ya. Kalau superlatif kan super paling gitu ya. Tadi rumusnya di skill 27. Oke. Di sini untuk mengatakan Mary itu yang paling pintar gitu kan, di antara murid-murid di kelasnya itu kan. Ya cuma seperti itu. Jadi mungkin ini terasa sangat ringan bagi teman-teman yang sudah belajar dari SMP, SMA, bahkan kuliah gitu ya. TOEFL ini di skill 2728 mengetes di komparatif sama superlatif ya. Kalau nggak salah ini pelajaran SMP ya. Kemudian di skill 29 agak lebih rumit, tapi sebenarnya bisa dipelajari dari following chartnya di sini nanti. Oke, di sini ada irregular comparative structure that has been appearing frequently on TOEFL test consists of parallel comparative introduced by the ya. Jadi ada dua the di sini ya. Kita ke rumus dulu ya. Ini the more same structure, the more same structure. Atau bisa misalnya the same structure, the same structure. Atau the more same structure, the more same structure. Atau di kawin silang sebenarnya ya. The same structure, the more same structure. Atau sebaliknya, the more same structure, the same structure. Oke, di sini kita bisa melihat this type of sentence may or may not include verb. Jadi ya boleh jadi mengandung verb atau tidak mengandung verb ya. Kita lihat contoh di sini. The harder he tried, the further he fell behind. Oke. Jadi the harder sama the further. Oke. Polanya berarti the same structure, the Oke, same structure. He tried, he fell. Dan kemudian the older the children are, the more their parents expect from them. Jadi the older the more ya, ini kawin silangnya, the older the more. Oke. The children are, their parents expect ya, jadi subject verb Oke. Jadi semacam itu. Kita di sini the more children you have, the bigger the house you need. Oke, di sini ada subject verb, di sini ada subject verb you have, you need. Oke, ini berarti yang mengandung ya, di sini di keterangan kan ada boleh jadi mengandung verb, boleh jadi tidak gitu kan. Ini yang mengandung verb. The more the bigger, berarti kan ini pakai the more ya. The bigger berarti kawin silang. Terus kemudian yang sini the harder you work, the more you accomplish. Oke, the harder the more. Oke. Sini you work subject verb, you accomplish subject verb. Kemudian terakhir the greater the experience, the higher the salary. Jadi the greater the higher sama-sama tapi di sini tidak mengandung verb, langsung the experience dengan the salary. Oke, the experience dengan the salary. Jadi seperti itu. Di skill 2728 dan 9 semuanya terkait dengan komparatif dan superlatif yang ringan lah ya, ringan, mudah dipahami. Dan jangan lupa silahkan kerjakan exercise-nya. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin videonya sekian dulu di skill ini, kita berjumpa di skill 30.
Okay, thank you very much for watching this video until the end, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.